Halo, jumpa lagi di Edwin Santoso Channel. Nah, di video saya kali ini saya akan sharing pengalaman saya untuk melakukan servis rutin mobil Mazda saya yang ke 30.000 km. Bagaimana keseruan servis rutin 30.000 km? Ikuti terus video saya ya. Nah, jadi mobil Mazda CX-5 saya itu sudah memasuki jadwal untuk servis berkala selanjutnya. Jadi kalau di Mazda itu periode servis berkala itu ditentukan dari periode waktu atau periode kilometer. Mungkin sama seperti mobil-mobil yang lain gitu ya. Jadi periodenya adalah 6 bulan setelah servis sebelumnya atau 10.000 km setelah servis sebelumnya. Mana yang tercapai lebih dahulu. Nah, untuk kasus saya di mobil Mazda CX-5 ini yang tercapai terlebih dahulu adalah 10.000 km-nya. Jadi walaupun durasi dari servis sebelumnya belum mencapai 6 bulan, masih sekitar 4 atau 5 bulan, tapi durasi 10.000 km-nya sudah mencapai, sehingga kini saatnya mobil saya dilakukan servis berkala selanjutnya. Jadi servis berkala ini adalah servis berkala untuk kilometer 30.000 km. Nah, kira-kira berapa harga yang harus dibayar untuk servis mobil Mazda CX-5 di 30.000 km, dan kira-kira bagaimana pengalaman saya melakukan servis berkala Mazda tersebut? Ikuti terus. Nah, ini kita sudah sampai di dealer Mazda yang lokasinya di Sunter, guys. Nah, ini kita lihat, ini adalah pintu masuk dari dealer Mazda Sunter. Sementara untuk servisnya ada sebelah kanan ini, guys. Nah, ini kita lihat. Nah, ini cukup megah juga dealer Mazda Sunter ini. Jadi bagian terbesarnya ini adalah bagian penjualan. Sementara untuk bagian servis kalian harus masuk ke bagian di sebelah kanan tadi, guys. Jadi bagian terbesar ini adalah pintu masuk untuk dealer, untuk bagian penjualan dari Mazda. Sementara jika kalian ingin melakukan servis berkala, kalian bisa masuk ke pintu sebelah kanan tadi. Oke, sekarang kita coba untuk menuju ke bagian servisnya, guys. Nah, kita lihat. Nah, ini kita akan menuju ke bagian servisnya yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kita lihat, guys, yang ada plang service shop itu adalah bagian dimana kalian bisa memarkirkan mobil kalian yang akan dilakukan servis berkala. Nah, ini kita lihat mobil Mazda CX-5 saya sudah diparkir, untuk kemudian nanti saya masuk ke dalam untuk melakukan pendaftaran atau registrasi servis berkala 30.000 km untuk Mazda CX-5 saya, guys. Nah, ini kita lihat. Nah, saya masuk dulu ke dalam. Sebenarnya saya sudah melakukan pendaftaran melalui WhatsApp sebelumnya, guys. Namun kalian tetap harus masuk dan menunggu di bagian service reception ini untuk kemudian nanti dipanggil dan dilakukan administrasi atau beberapa pengecekan terlebih dahulu sebelum dimulai servis berkala 30.000-nya, guys. Nah, setelah menunggu beberapa saat, saya sudah dilayani oleh service reception. Service reception ini akan melakukan beberapa pekerjaan administrasi awal dulu, guys. Nah, ini kita lihat di sini tercantum atau tertulis apa-apa yang akan diganti jika kita servis 30.000, guys. Nah, ini kita lihat. Nah, ini pendaftaran juga
sedang dilakukan oleh tim service reception. Intinya adalah melakukan pencatatan servis berkala saya sudah di berapa kilometer gitu guys. Nah ini kita lihat tadi bagian administrasi sudah selesai. Sekarang pihak service reception akan melakukan pengecekan awal terhadap mobil saya. Nah ini kita lihat dia akan masuk membawa beberapa alat untuk melakukan pengecekan awal. Nah ini kita lihat guys, ini adalah bengkel daripada Mazda Sunter, cukup ramai hari ini. Nah ini kita lihat pengecekan awal sedang berlangsung. Nah pengecekan awal ini pada dasarnya mengecek fungsi-fungsi yang ada di mobil apakah masih bekerja dengan sempurna atau tidak. Semuanya dari mulai lampu sen, lalu kemudian nanti dicek lampu, lalu kemudian nanti dicek klakson, semuanya akan dicek guys. Jadi untuk menentukan apakah semua fungsi-fungsi di mobil Mazda kita berfungsi dengan normal, begitu guys. Nah ini selanjutnya sedang dilakukan pencatatan terhadap nomor rangka yang ada di mobil. Lalu kemudian ini dilakukan pengecekan juga terhadap baret-baret yang ada di bagian eksterior jika ada guys. Nah ini akan disisir sekeliling bodi mobil untuk melihat apakah ada baret di mobil Mazda kita guys. Dan mesinnya juga dicek guys. Jadi dicek kelengkapan yang ada di balik kap mesin. Cek sekilas saja. Dan dilanjut dengan mengecek kembali eksterior luar dari bodi mobil Mazda kita guys. Nah setelah dilakukan pengecekan awal tadi, tim service reception akan kembali ke mejanya untuk melakukan input ke dalam sistem komputer. Dan kita harus menunggu beberapa saat lagi sampai nanti dikeluarkan estimasi dan lembar hasil pengecekan awalnya tadi guys. Dan tadi juga diinformasikan bahwa untuk servis 30.000 km ini membutuhkan waktu sekitar 3 jam guys. Jadi kita harus menunggu 3 jam. Nah ini kita diberikan lembar inspeksi pengecekan awal tadi, hasil dari pengecekan awal yang dilakukan. Lalu kita diberi estimasi juga berapa biaya yang harus dibayar untuk servis 30.000 km ini guys. Nah ini kalau kita lihat estimasi untuk biaya servis 30.000 km dari Mazda CX-5 ini adalah sekitar 3.300.000 rupiah guys. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini mahal atau worth it? Cantumkan di kolom komentar ya guys. Nah ini sembari menunggu proses pengerjaan daripada servis 30.000 km ini, mari kita sekarang lihat-lihat koleksi mobil Mazda yang ada di Mazda Sunter guys. Nah ini adalah CX-5 Elite yang terbaru guys. Kita lihat sampingnya adalah yang warna grey-nya. Ini kita lihat CX-5 terbaru. Kita lihat grill depannya udah berbeda dari CX-5 yang sebelum versi terbaru ini guys.
Kita lihat lampunya juga sudah berbeda. Nah, setelah menunggu kurang lebih 3 jam, sekarang saya sudah diberikan biaya sebenarnya yang harus saya bayar. Jadi tadi setelah dilakukan pengecekan termasuk servis 30.000 km tadi, ditemukan bahwa baterai atau aki mobil saya itu sudah level health-nya sudah 50% dan harus diganti guys. Makanya saya putuskan untuk langsung mengganti aki mobil saya dengan menggunakan aki Panasonic Q90 yang harganya adalah 3 juta rupiah di bengkel Mazda ini, ditambah dengan biaya jasa dan biaya servis berkala 30.000 kilometernya. Jadi total yang harus saya bayarkan untuk servis kali ini adalah sekitar 6.900.000 rupiah guys. Jadi ini sekitar 3 juta untuk pergantian aki dan sisanya adalah untuk biaya servis 30.000 kilometernya guys. Sudah selesai melakukan servis berkala Mazda CX-5 saya untuk kilometer 30.000 km. Jadi tadi secara proses pengerjaan memakan waktu kurang lebih 3-4 jam, mungkin terpotong dengan jam istirahat. Lalu kemudian biaya yang dikeluarkan untuk servis berkala 30.000 km itu total adalah sekitar 3,5 juta, jadi mungkin sekitar 3,5 juta, ditambah tadi saya melakukan pergantian aki karena akinya sudah lemah. Jadi tadi dites akinya itu sudah sekitar 50%-an. Jadi daripada nanti aki mati di tengah jalan, saya putuskan untuk mengganti saja karena aki 50% ini memang sudah direkomendasikan untuk diganti. Jadi biaya akinya itu sekitar 3 juta plus biaya jasa dan lain-lain sebagainya. Jadi total yang saya bayarkan itu tadi sekitar 6 juta, sekitar 7 juta guys. Jadi 7 juta kurang 42.000, jadi sekitar 6.958 lengkapnya. Jadi itu pembagiannya mungkin sekitar 50-50 untuk biaya servis berkala 30.000 km dan biaya pergantian aki. Secara keseluruhan saya cukup puas dengan pelayanan yang diberikan di dealer Mazda Sunter, walaupun proses servisnya cukup menunggu lama, yaitu 3-4 jam, namun pengerjaannya cukup bagus. Jadi tadi dicek keseluruhan, dicek kampas rem juga, dilakukan pergantian yang tadi kalian bisa lihat juga di tanda terimanya, dicek juga kualitas wiper dan lain sebagainya standar gitu ya, dan dicuci dan vakum juga mobilnya. Jadi memang kualitas daripada pengerjaan servis berkala di bengkel Mazda ini cukup bagus, dan saya sendiri secara personal ingin selalu melakukan servis berkala di bengkel resmi Mazda. Nah, demikian video saya mengenai servis berkala 30.000 km di bengkel resmi Mazda untuk Mazda CX-5 saya. Like jika kalian suka video ini. Cantumkan juga komentar kalian mengenai bagaimana pendapat kalian mengenai harga 3,5 juta yang harus dibayar untuk servis berkala 30.000 km ini. Menurut kalian mahal atau sebanding dengan kualitas mobil dari Mazda itu sendiri? Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube saya. Terima kasih sudah menonton video saya sampai sejauh ini, dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.
Bye-bye.